Video ini akan membahas tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi silakan tonton, simak dan pahami materi yang akan disampaikan. Baik, langsung saja kita lihat teori yang pertama, yaitu teori Yunan. Teori Yunan mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan. Yunan merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Tiongkok. Tokoh yang mendukung teori Yunan itu adalah Muhammad Ali. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Temuan teknologi yang dapat mendukung teori Yunan adalah temuan kapak yang ditemukan di Indonesia itu memiliki kesamaan dengan yang ada di daerah Yunan. Bahasa Melayu yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dengan bahasa yang digunakan di Kamboja. Penduduk Kamboja adalah penduduk yang berasal dari daerah Yunan. Jadi saya jelaskan bahwa teori Yunan itu melihat dari temuan berupa kapak itu memiliki kesamaan dengan yang ada di daerah Yunan. Kemudian penggunaan bahasa Melayu itu memiliki kesamaan dengan bahasa Kamboja. Penduduk Kamboja itu sendiri berasal dari Yunan. Baik, kita lanjutkan ke teori berikutnya, yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Nah, salah satu tokoh yang mendukung teori Nusantara itu adalah Muhammad Yamin. Kemudian apa sih dasar teori Nusantara? Ada 3 dasar teori Nusantara. Yang pertama, bangsa Melayu merupakan bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Oleh karena itu, tidak mungkin peradaban tersebut diperoleh tanpa ada proses dari peradaban sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bangsa Melayu itu memiliki peradaban sendiri. Ya, jadi tidak mungkin ada pengaruh dari budaya asing. Nah, peradaban Melayu ini sifatnya adalah berkelanjutan yang diperoleh dari peradaban sebelumnya. Kemudian yang kedua, orang Melayu itu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Nah, itu dasar teori Nusantara yang kedua. Jadi menurut teori Nusantara bahwa orang Melayu itu keturunan Homo solensis dan Homo wajakensis yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya tentang Homo solensis dan Homo wajakensis. Kemudian adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia itu yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indochina yang berkembang di Asia Tengah. Jadi antara bahasa Austronesia yang ada di Indonesia itu memiliki perbedaan dengan bahasa Indochina yang berkembang di wilayah Asia Tengah. Ya, jadi itu tentang teori Nusantara. Kita lanjutkan teori berikutnya, yaitu teori out of Africa. Teori out of Africa mengatakan bahwa asal-usul manusia di berbagai belahan dunia itu berasal dari Afrika. Teori out of Africa itu diungkapkan oleh Max Ingman. Max Ingman itu adalah peneliti dari Amerika Serikat. Teori out of Africa menjelaskan bahwa manusia Afrika itu bermigrasi ke berbagai belahan dunia itu sekitar 50.000 tahun yang lalu. Jadi semua manusia yang ada di dunia ini itu asalnya dari Afrika. Jadi ini menurut teori out of Africa.
Berarti termasuk manusia yang ada di Indonesia pun itu berasal dari Afrika. Kita lanjutkan teori berikutnya, yaitu teori of Taiwan. Teori of Taiwan mengatakan bahwa manusia di Nusantara itu berasal dari Taiwan. Salah satu tokoh yang mendukung teori of Taiwan adalah Harry Truman Simanjuntak. Dasar teori of Taiwan itu adalah adanya kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Nusantara itu memiliki kesamaan rumpun, yaitu Austronesia yang berada di Taiwan. Jadi dasarnya adalah kesamaan bahasa. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu tentang migrasi bangsa Melanesia. Berarti nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah berasal dari bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia itu berasal dari daerah Teluk Tonkin. Sumber sejarah yang ditemukan adalah artefak dan kapak. Bangsa Melanesia ini termasuk dalam golongan Mesolitikum. Bangsa Melanesia sudah pandai dalam teknik membuat api, yaitu dengan menggesekkan pohon dan daun, kemudian jadilah api. Ciri-ciri dari bangsa Melanesia, yang pertama memiliki warna kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Jadi ada 5 ciri dari bangsa Melanesia. Nah, kemudian daerah persebarannya yaitu adalah di wilayah pedalaman Malaya, pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, Riau, dan Papua. Jadi daerah persebarannya dari bangsa Melanesia itu setelah tiba di Indonesia itu berada di Riau dan Papua. Jadi itulah keturunan bangsa Melanesia. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah migrasi bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua bermigrasi ke Indonesia itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua itu memiliki peradaban yang lebih tinggi ketimbang bangsa Melanesia. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua itu termasuk ras Mongoloid yang berasal dari Yunan. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua itu bermigrasi ke berbagai negara, khususnya ke Indonesia, itu karena terjadi peperangan antar suku dan terjadi bencana alam. Nah, kemudian bagaimana proses migrasi bangsa Proto-Melayu ke Indonesia itu terbagi menjadi 2 jalur. Jalur pertama itu menyebar dari daerah Yunan, kemudian menuju kawasan Indo-Cina dan Nusantara. Pada periode pertama ini, bangsa atau Proto-Melayu itu membawa kebudayaan Neolitikum. Nah, keturunan dari bangsa Proto-Melayu pada periode ini adalah suku Toraja yang ada di Sulawesi. Nah, kemudian jalur yang kedua itu menyebar dari daerah Yunan, kemudian masuk ke Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Pada periode ini membawa kebudayaan Neolitikum. Keturunan bangsa Proto-Melayu pada periode ini antara lain suku Nias, Batak, Dayak, dan Sasak. Nah, itu tentang migrasi bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua ke Indonesia melalui 2 jalur. Kemudian keturunannya itu ada suku Toraja, kemudian suku Nias, Batak, Dayak, dan Sasak. Oke, kita lanjutkan untuk migrasi berikutnya, yaitu migrasi bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda.
Bangsa Detro Melayu masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Detro Melayu itu berasal dari wilayah Indochina bagian utara dan sekitarnya. Bangsa Detro Melayu merupakan hasil percampuran antara Proto Melayu dengan bangsa Arya. Keturunan bangsa Detro Melayu di Indonesia itu antara lain adalah suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, dan Bugis. Ya, itu saja pembahasan tentang migrasi bangsa Detro Melayu. Jadi teori tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu ada teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, teori of Taiwan, kemudian migrasi bangsa Melanesia, migrasi bangsa Proto Melayu, dan migrasi bangsa Deutero Melayu. Kemudian dari sekian banyak teori, ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari materi ini. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa proses interaksi antar bangsa itu sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Melalui proses tersebut, maka muncul beraneka ragam kebudayaan. Nah, dengan mempelajari materi ini memberikan kesadaran mengenai pentingnya interaksi, baik interaksi dalam kehidupan masyarakat maupun antar bangsa dan negara. Interaksi antar bangsa dan negara pada era globalisasi ini semakin erat dan pesat. Tentunya cintailah selalu budaya-budaya Indonesia agar budaya Indonesia tidak hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.